Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang terus melimpahkan nikmatnya untuk kita semua, rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga kita bisa terus menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, kemudian diberikan balasan kebaikan yang besar untuk kita semuanya. Seperti yang Allah sampaikan dalam sebuah ayat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhamu ajra. Dan tidaklah ada kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, tajiduhu 'indallah, kalian akan mendapati amal tersebut tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa khairu wa a'zama ajra, dia akan mendapatkan kebaikan dan juga balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu menjadi harapan kita, setiap amal ibadah yang kita lakukan dengan segala kekurangannya tetap menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita lanjutkan bahasan tentang sholat berjamaah. Terakhir di poin kelima, keenam, yaitu wajib bagi makmum untuk mengikuti imam dan haram mendahului imam. Malam ini kita masuk poin yang berikutnya. Sholat berjamaah itu boleh dilakukan meskipun hanya seorang makmum. Ya, jadi imam satu orang, kemudian makmum satu orang. Jadi sholat berjamaahnya dengan berdua. Ya, itu juga menjadi sesuatu yang boleh dilakukan. Meskipun yang menjadi makmum itu adalah anak kecil, ya, anak kecil. Ya, bahasanya kalau disebut anak kecil berarti dia belum balik. Karena kalau sudah balik, hakikatnya dia sudah mencapai fase dewasa. Kalau balik, hakikatnya begitu, ya. Hanya di kita saja istilah balik itu terus diartikan sebagai remaja. Tetapi dalam Islam, kalau sudah balik maka dia sudah mencapai tahap kedewasaan. Maka orang yang sudah balik, dia adalah orang yang mukallaf, yang sudah menanggung beban syariat. Hukum syariat itu sudah dia pikul. Saat dia melakukan kebaikan, Allah
kebaikan, saat dia melakukan satu kesalahan, ya, meninggalkan sholat misalnya, maka Allah juga catat sebagai satu kesalahannya. Gitu. Nah, kalau disebut anak kecil berarti anak yang belum balik. Nah, sholat berjamaah itu boleh dilakukan meskipun yang menjadi makmumnya itu adalah anak kecil atau juga seorang wanita. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Bintu inda khalati Maimunah." Aku pernah bermalam, pernah menginap di rumah bibiku, yaitu Maimunah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Maka pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mengerjakan salat malam. Fakuntu usalli ma'ahu, maka aku pun mengikutinya. Fakuntu an yasarihi, dan aku berdiri di sebelah kirinya. Fa'akhadha bi ra'si, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku. Fa'aqamani an yaminihi, dan memerintahkanku agar berdiri di sebelah kanannya. Ya, ini dari Ibnu Abbas, namanya Abdullah, anak dari Abbas. Siapa itu Abbas? Abbas itu adalah pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Jadi adik kakak dengan ayahnya Nabi. Abbas punya anak namanya Abdullah, dipanggilnya Ibnu Abbas. Nah, jadi Abbas saat itu masih kecil, kemudian sholat bersama Nabi, ya, maka mereka berdua sudah disebut melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Nah, cuma kalau berdua di sini diceritakan, makmum itu bukan berdiri di sebelah kiri imam, ya, kalau berdua doang, tapi makmum berdiri di sebelah kanan imam, gitu ya. Di sebelah kanan imam itu bukan di belakang imam, tapi di samping imam, ya. Itu kalau berdua doang, dan yang jadi makmumnya itu laki-laki. Jadi bukan sebelah kirinya, tapi di sebelah kanan. Bukan di sebelah sini, tapi di sebelah kanan dari imam. Ya, dan bukan di belakang sana, tapi di samping imam. Itu kalau berdua. Kalau sudah bertiga, baru makmumnya ada di belakang imam. Atau berdua tapi dengan seorang perempuan, misalnya dengan istri atau dengan anak kita, maka dia tetap di belakang, bukan di samping. Nah, itu hadis yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaiqadha minal lail," siapa yang bangun di waktu malam, fa'aiqadha ahlahu, kemudian dia juga membangunkan keluarganya atau membangunkan istrinya, fasallaya rak'ataini jami'an, maka mereka berdua sama-sama mengerjakan sholat. Maksudnya berjamaah, ya, bukan lakinya sendiri, perempuannya sendiri, bukan, tapi sholatnya berjamaah, jami'an. Kutiba minadz dzakirin Allah katsira wadz-dzakirah, maka mereka berdua itu digolongkan atau dituliskan sebagai orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi berarti menceritakan tentang
kebaikan sholat berjamaah meskipun hanya berdua. Ya. Jadi hadis pertama tadi berjamaah dengan seorang anak kecil, hadis kedua berjamaah dengan seorang wanita perempuan. Ya. Nah, jadi perempuan yang dimaksudkan di sini adalah perempuan dari keluarganya sendiri, bisa anaknya atau bisa istrinya atau juga bisa dengan bibinya. Sedangkan kalau kita berjamaah kemudian berdua orang ya dengan perempuan yang bukan mahram, ya orang lain, gitu ya, itu ada satu pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan. Sampai begitu. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga fitnah. Ya, jadi kalau perempuannya orang lain yang nggak kenal siapa tahu gitu kan, maka nggak boleh kita berjamaah, hanya berdua saja dengan yang bersangkutan. Hadis ketiga dari Abu Sa'id, anna rajulan dakhala al-masjid, ada seorang yang masuk ke masjid. Qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Kemudian Rasulullah itu telah menyelesaikan salatnya bersama para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bersabda, man yatasaddaqu ala dza fayusalli ma'ahu, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini. Gimana cara sedekahnya? Fayusalli ma'ahu, dia menemani sholat orang yang menemani sholat bersamanya. Ya, Rasul dan sahabat sudah selesai sholat, ada orang datang mau sholat, berarti sudah ketinggalan sholat jamaah. Ya, maka Nabi terus bertanya, siapa yang mau bersedekah? Sedekahnya gimana? Ikut sholat bersama orang yang baru datang tadi. Faqama rajulun minal qaum, maka ada seorang yang berdiri. Fashalla ma'ahu, kemudian dia sholat bersamanya. Ya, sholat bersama orang yang baru datang tadi, sehingga orang yang baru datang itu dapat kebaikan juga sholat berjamaah. Padahal sholat tadi sudah selesai, tapi terus ada orang yang ikut sholat bersama orang tadi, dan itu berdasarkan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat, kalau boleh dibilang dapat sholatnya. Ya, ada hadisnya kan? Ya. Nah, cuma catatannya gini. Pertama, orang yang sudah sholat itu dia tidak menjadi imam, dia jadi makmumnya. Ya, yang baru datang itu yang jadi imamnya, gitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, berarti sholat yang dia lakukan yang kedua itu hukumnya sunnah, bukan wajib buat dia. Karena yang wajib sudah selesai kan, tadi bersama Nabi dia sudah sholat, terus ada yang baru datang, maka silakan ya, bersedekah kepada orang itu biar dia dapat pahala sholat berjamaah. Pernah melakukan ini? Belum pernah? Oh begitu ya? Ya, jadi silahkan nanti kalau mau bersedekah ada orang yang baru datang gitu kan, kita ikut aja sholat ya, tapi kita jadi makmumnya, itu dibolehkan ya. Nah, itu dua cara tadi, dia jadi makmum, terus berarti sholatnya adalah sholat sunnah. Nah, disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah bahwa sahabat yang kemudian berdiri dan menemani laki-laki yang mengerjakan sholat sendirian itu adalah
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, yang memang sahabat Abu Bakar ini terkenal sebagai sahabat yang semangat sekali melakukan kebaikan. Sampai Umar bin Khattab sendiri itu mengatakan, dalam segala hal aku tidak bisa mengalahkan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar nggak bisa mengalahkan kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pernah setelah sholat subuh Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Ya, ada tuh yang angkat tangan, dia termasuk Umar angkat tangan. Terus Abu Bakar juga angkat tangan. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Ya, padahal habis sholat subuh ya, nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang angkat tangan. Beliau sudah menjenguk orang sakit sepagi. Jadi saat sahabat yang lain tidak ada yang melakukan itu. Pernah juga ketika Rasulullah itu memobilisasi dana dari kaum muslimin untuk keperluan jihad, maka datang Umar membawa separuh hartanya, ya, separuh hartanya, separuh lagi disimpan dulu. Umar sudah merasa banyak dengan separuh harta yang dia sedekahkan untuk keperluan perang. Kemudian Abu Bakar datang juga membawa semua hartanya. Ya, dalam ayat disebutkan harta yang dimiliki oleh Abu Bakar pada saat itu berjumlah 40.000 dirham. Ya, 40.000 dirham. Kira-kira kisarannya berapa, Pak? Kalau 40.000 dirham, satu dirhamnya sekitar 50.000, berarti 40.000 jadi berapa? 2 miliar. 50.000 dan 40.000, 2 miliar. Benar? 2 miliar atau 200 juta? 2 miliar ya? Benar, 2 miliar. 40.000 kali 50.000, benar, 2 miliar. Semuanya dibawa diserahkan ke Nabi untuk keperluan perang. Melihat begitu, Umar sudah mengatakan tadi, aku nggak akan bisa mengalahkan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Maka Nabi nanya sama Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Yang aku tinggalkan untuk keluarga. Artinya apa? Abu Bakar itu meyakini betul bahwa Allah dan Rasulnya tidak akan menyia-nyiakan keluarganya ketika semua hartanya itu sudah disedekahkan untuk keperluan jihad fisabilillah. Gitu. Ya. Masuk dalam hal ini juga Abu Bakar yang berdiri, ya, di saat sahabat yang lain tidak ada yang berdiri. Nah, jemaah sekalian, Imam At-Tirmidzi kemudian menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya satu kelompok mengerjakan sholat di masjid di mana masjid tersebut telah digunakan sebelumnya sebagai tempat berjamaah. Jadi jamaah pertama selesai, terus ada lagi jamaah yang kedua, gitu kan ya, itu diperbolehkan menurut hadis ini, ya, hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Begitu pun juga pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Ya, ini hadis ketiga. Jadi boleh berjamaah meskipun hanya dengan seorang makmum. Dan kalau orang-orang yang sudah melakukan sholat berjamaah, diperbolehkan juga ada yang bersedekah kepada orang yang baru datang, ya, sehingga orang itu bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang berikutnya,
sempat berjamaah dengan imam. Ya, ini yang sebelumnya sempat juga kita bahas ya. Siapa yang sempat mengejar imam dalam sholatnya, hendaklah ia langsung takbiratul ihram sambil berdiri. Ya. Ini dalam berbagai keadaan, intinya tuh dia sempat mendapatkan berjamaah bersama imam. Maka yang pertama kali harus dia lakukan itu adalah takbiratul ihram sambil berdiri. Setelah itu dia mengikuti keadaan apa saja yang dilakukan imam pada waktu itu. Ya, imamnya lagi sujud, ya udah langsung sujud. Imamnya duduk di antara dua sujud, ya sudah ikuti. Imamnya lagi rukuk, ikuti, gitu kan? Imam lagi duduk tasyahud, ikuti. Kadang-kadang kan kita suka nungguin. Ya, masbuk nih, imamnya lagi sujud, kita nungguin dulu sampai imamnya berdiri. Padahal apa? Langsung aja ikuti imam, bagaimanapun kondisi imam pada saat itu. Berarti nunggu boleh nggak? Ya boleh aja. Ya cuma anjuran dari Nabi langsung kita mengikuti keadaan imam, apapun keadaannya pada saat itu. Tapi jangan lupa takbiratul ihram dulu, karena itu adalah bagian dari rukun sholat. Seseorang dianggap sempat mengerjakan satu rakaat jika ia sempat mengerjakan rukuk bersama imam, baik rukuk secara sempurna bersama imam maupun hanya dengan membungkuk hingga kedua tangannya sempat memegang kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya. Ya, rukuk bareng imam dari awal, imam dari selesai baca surat terus kita ikut dari awal, atau dia imamnya sudah rukuk, ya dia sempat hanya sebentar doang sampai posisi rukunya sempurna, bisa memegang lututnya itu, terus setelah itu imam bangun dari rukuk, maka dia disebut sempat mengerjakan satu rakaat. Meskipun ada pendapat yang berbeda, tapi ini yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudan fasjudu." Jika kamu datang untuk mengerjakan sholat dan kami sedang bersujud, maka sujudlah. Wala ta'buduha syai'an. Tapi jangan dimasukkan hitungan satu rakaat. Ya, kalau dapatnya ikutnya pas sujud, maka berarti belum satu rakaat. Waman adraka rakaat faqad adraka shalah. Siapa yang sempat mengerjakan rukuk bersama imam, berarti dia sempat mendapatkan sholat, maksudnya mendapatkan rakaatnya ini. Jadi batasannya itu adalah bisa rukuk bersama imam, maka sudah mendapatkan satu rakaat sempurna. Gitu ya. Nah, ada yang berbeda pendapat dengan bahasan ini karena meyakini belum membaca surat Al-Fatihah maka belum sempurna rakaatnya atau belum sempurna sholatnya. Gitu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Tidak ada sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka akhirnya mereka sebagian ulama itu berpendapat rakaatnya itu belum sempurna meskipun dia sudah mendapati rukuk bersama imam, tapi karena belum baca Al-Fatihah maka berhitung satu rakaat. Ya, sebagian besar lagi mengatakan sudah sempurna satu rakaat bersama imam meskipun hanya rukuk, ikut rukuk sebentar saja bersama imam. Ya. Kemudian makmum yang masuk hendaknya
ia mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Jadi ketika imam duduk, ya dia duduk bersama imam, meskipun duduknya udah duduk tasyahud dia. Ya begitu dia duduk, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia sudah dapat kebaikan sholat berjamaah. Meskipun pas banget di akhir-akhir injury time. Begitu dia duduk, salam imam. Ya dia belum baca doa apa-apa, maka dia sudah dapat kebaikan sholat berjamaah. Tinggal setelah itu dia sempurnakan bilangan sholatnya. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya, halangan yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Ya, ada beberapa kondisi yang menjadi rukhsah sehingga akhirnya dia boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, karena udara dingin atau turun hujan dengan lebatnya. Ya. Hadisnya berdasarkan dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu kana ya'murul munadi fayunadi bis-shalah. Pada satu malam yang dingin disertai dengan air hujan, ada muadzin yang memandangkan azan. Yunadi, maka kumandang azannya enggak seperti biasanya. Kumandangnya itu berbunyi sallu fi rihalikum fil lailatil baridah al-maqtirat fis safar. Salatlah kamu di kemah masing-masing, ya, dan itu terjadi fis safar, dalam kondisi safar atau perjalanan, ya. Jadi suara yang berkumandang itu menyerukan sholat di kemahnya masing-masing. Dan sebabnya apa? Udara dingin dan hujan yang turun dengan sangat lebat. Jabir mengatakan kharajana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Kami pernah keluar bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Famutirna. Kemudian kami kehujanan. Faqala, beliau bersabda, liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Siapa yang ingin mengerjakan salat di dalam kemah, maka kerjakanlah. Ya. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas. Annahu qala lil mu'adzinihi fi yaumi maqtirin. Ibnu Abbas mengatakan kepada muadzinnya pada saat turun hujan, idza qalat, jika sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Ya, setelah syahadat Rasul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan katakan hayya 'alas shalah, qul katakanlah sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Qala fakana an-nas istankaru dzalik. Kemudian kebanyakan kaum muslimin merasa keberatan dengan perkataan Ibnu Abbas ini. Ya. Apa jabuna minza? Ibnu Abbas kemudian bertanya, apakah kalian heran terhadap hal itu? Faqad fa'ala man huwa khairun minni. Sedangkan itu sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita ketika di bahasa Indonesia, yang Mas Bambang itu sekarang saya dengar sholat
di rumah kalian. Sallu fi buyutikum ya. Kenapa tidak kamu biar? Gitu. Bisa nggak? Nah, bisa, tapi di akhir nanti. Ya, kalau adzan kan dengan bahasa Arab ya kan? Nah, jadi bisa gini, misalnya kalau mengikuti kayak Imam besar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai dua kali, terus kita bilang shallu fi buyutikum, gitu kan? Nah, sampai selesai itu, nanti di akhir baru kita bilang kaum muslimin sekalian, karena kondisi hujan lebat, maka silakan sholat di rumah masing-masing. Gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi bukan pas azannya, karena azan nggak ada pakai bahasa masing-masing ya. Terus saya perhatikan di setiap negara itu azan pasti berbahasa. Tinggal setelah azan selesai, kita tambahkan keterangan itu. Silahkan sholat di rumah masing-masing gitu. Ya, begitu Pak. Ya, jadi kita belum pernah ini ya. Hujan tetap aja kita sholat berusaha di masjid sholat berjamaah. Nah, boleh nggak kalau hujan lebat terus kita tetap hadir ke masjid? Boleh, karena ini hanya rukhsah, keringanan. Ya. Nah, ada teman saya nggak jauh di perumahan Melakasa. Ternyata di sana itu membiasakan kalau hujan lebat, ya misalnya sholat maghrib terus hujan lebat, ya, maka dia langsung menjamak sholatnya, ya sholat maghrib dan sholat isya, gitu. Nanti setelah itu jamaah pulang silakan. Jadi nggak perlu datang lagi ke masjid untuk sholat isya, gitu. Ya sampai di jamaah sholat. Terus beliau menjelaskan itu dengan dalil-dalil gitu. Nah jadi kalau pertanyaan tadi boleh nggak? Boleh, cuma jangan pas adanya ya. Bisa kita tambahkan setelah adzan selesai, ada pengumuman tambahan karena hujan lebat, silakan sholat di rumah masing-masing. Saya tanya, ini kadang dalam keadaan ini saya di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu punya terbatas. Iya. Jadi surat Bapak lahir kalau dia apa sholat masjidnya tutup. Nah satu lagi sholat apa namanya yang imamnya sama jemaah korban apa itu di satu masjid itu sholat. Jadi pertama mama saya di rumah sakit terbatas orangnya hanya 50. Jadi saya agak salah ya. Juga nunggu waktu saya ketinggalan. Jadi kalau sudah tutup sudah nggak bisa. Yang kedua di musola di masjid itu ini kita juga itu di rumah sakit lain